siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Yusifita Salamor, mahasiswa Universitas Patimura, program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan ilmu pendidikan. Saat ini, saya akan mau menginterview 3 orang dari berbagai daerah terkait dengan PSBB dan COVID-19. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Adeng. Ibu, di sini saya mau memohon kesediaan Ibu untuk bisa diwawancarai. Untuk itu, apakah Ibu bersedia? Ya, Ibu bersedia. Sebelumnya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu? Ya, Ibu Leititia Salamo, asal dari Kabupaten Seram bagian Barat, Kecamatan Seram Barat, Desa Turu. Ya, kita langsung saja dengan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pendapat Ibu mengenai PSBB dan COVID-19? PSBB ini dilakukan oleh pemerintah itu sangat baik agar bisa memutus mata rantai penyebaran wabah corona yang ikut melanda Indonesia dan negeri kita tercinta. Karena mengingat virus ini menyebar lewat diri kita. Untuk itu, kita harus mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan PSBB. Sedangkan virus corona, sebelum kita tahu bahwa penyebaran virus corona ini terjadi, kita tahu bahwa virus corona ini adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Dan sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal. Iya, terima kasih atas jawaban yang pertama. Kita langsung dengan pertanyaan yang kedua, yaitu apakah Ibu bisa menceritakan pengalaman masa-masa sekolah Ibu di daerah atau kampung yang Ibu tinggal? Dan ketika terjadi COVID-19 ini, apakah ada perubahan atau tidak? Apa kesannya mendalam? Ya, sebelum terjadi COVID-19 ini proses sekolah yang kita alami itu sangat baik karena aktivitasnya berjalan juga dengan baik. Setiap saat siswa itu hadir di sekolah tanpa apapun yang terjadi. Bahkan kami sebagai para guru juga bisa melihat anak-anak didik ini berada di lembaga pendidikan yang kami berada. Tetapi ketika COVID-19 ini terjadi, semuanya menjadi perubahan yang sungguh luar biasa. Artian bahwa aktivitas sekolah sudah berlangsung dengan baik. Anak dirumahkan dan proses pembelajaran terjadi di rumah. Ketika guru tidak bersama-sama dengan mereka, yang ada hanya orang tua dalam pembinaan dan proses pembelajaran yang terjadi di rumah. Tetapi ketika kita mulai untuk memberikan tugas kepada siswa di rumah. Tetapi setelah itu kita bertugas-tugas itu kita memberikannya. Sedemikian yang kami lakukan di negeri kita di Desa Piru. Kesannya supaya ketika COVID-19 ini berakhir, kita bisa melihat akan pendidikan ini lebih baik ke depan. Ya, kita langsung saja dalam pertanyaan yang ketiga, yaitu saat ini di Kota Ambon sedang gencarnya pembatasan berbagai aktivitas karena COVID-19. Apa harapan Ibu dan saran Ibu tentang aktivitas belajar dan dalam dunia pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya?
harapan kami agar supaya COVID-19 ini sudah berakhir, kita bisa melakukan aktivitas pendidikan ini dengan baik, agar supaya siswa juga bisa melakukan pendidikan dan pembelajaran ini di sekolah dengan baik. Ketika hal ini terjadi, itu perekonomian juga akan lumpuh. Dan kita lihat sekarang, ekonomi ini juga berlangsung dengan tidak baik ketika COVID-19 ini terjadi. Sosial yang kami lihat maupun hal yang demikian, masyarakat dengan masyarakat sudah melakukan PSBB, akhirnya kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Pesan semuanya bisa berakhir dengan baik COVID-19, semua aktivitas pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya. Terima kasih atas jawaban Ibu. Dan terima kasih juga untuk kesediaan Ibu yang boleh saya wawancarai saat ini. Selamat siang dan shalom. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, saudara Ian Manuhutu. Di sini saya memohon kesediaan saudara Ian untuk bisa diwawancarai. Perkenalkan dulu, nama saya Yusefita Salamor. Untuk saya mewawancarai. Ya, terima kasih. Di sini saya langsung saja dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat saudara mengenai PSBB dan COVID-19? Ya, kalau menurut saya, untuk pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa dibilang PSBB, seperti kurang adanya kesadaran masyarakat, karena sebagian dari masyarakat masih saja melakukan aktivitas seperti biasa tanpa mematuhi protokol kesehatan. Karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka mengakibatkan penyebaran virus ini dan banyak yang terinfeksi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya langsung saja dengan pertanyaan yang kedua, yaitu apakah saudara Ian bisa menceritakan pengalaman masa-masa sekolah di daerah atau kampung yang Ian tinggal, dan ketika terjadi COVID-19 ini, apakah ada perubahan atau tidak, dan apa kesan yang mendalam? Peristiwa yang terjadi ketika di apa yang saya tinggi dengan perubahan karena percepatan penanganan sangat cepat dan selalu ada batasan seperti aktivitas di Ya, langsung saja dengan pertanyaan yang ketiga. Saat ini di kota Ambon sedang gencarnya pembatasan berbagai aktivitas karena COVID-19. Ya, putus. Nanti baru foto. sangat jaringan. Ya, Langsung. saja dengan pertanyaan yang ketiga. Saat ini di kota Ambon sedang gencarnya pembatasan berbagai aktivitas dikarenakan COVID-19.
Apa harapan Ian dan saran Ian tentang aktivitas belajar dari dunia pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya? Ya, kalau menurut saya pembatasan yang sudah banyak diusahakan agar berkurangnya aktivitas masyarakat, harus adanya didasari kesadaran yang mendalam. Kapan saya lagi, untuk seluruh aktivitas belajar di rumah itu lebih baik. Agar untuk mengurangi terjangkitnya virus ini, tetapi juga dengan pandemi COVID-19 ini juga banyak melumpuhkan aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Harapan saya yang terakhir, semoga corona ini cepat berlalu dan segalanya kembali seperti semula. Tidak ada kriminal karena ada pengangguran, tidak ada lagi peraturan yang mengikat untuk tidak menjaga kebersamaan. Saya terima kasih. Iya, terima kasih atas jawabannya, dan mungkin itu 3 pertanyaan yang boleh saya berikan. Sekian dan terima kasih. Salam saya. Selamat pagi dan Pagi, shalom. belum. Iya, selamat sore juga kakak. Adik, saya mahasiswa Fakultas Empati, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan kedatangan saya di sini, saya diberikan tugas dari dosen Pak Ode Abu Rahman, mata kuliah Pendidikan Kepulauan. Saya mendapatkan tugas untuk menemui 3 orang dari berbagai daerah. Untuk itu, saya meminta kesediaan adik untuk dapat diwawancarai. Apakah adik bersedia untuk diwawancarai? Iya, saya bersedia kakak. Adik, apakah? 3. Untuk itu, saya meminta adik untuk memperkenalkan diri adik. Iya, perkenalkan nama saya Rifki Maulani. Asal saya dari Ambon, alamat saya Latuhalat. Saya bersekolah tingkat SMK. Ya, adik langsung saja dengan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pendapat adik Rifki mengenai PSBB dan COVID-19? Ya, menurut saya PSBB ini sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutuskan COVID-19. Untuk itu, kami selaku masyarakat harus mematuhi dan menaati aturan dari pemerintah tersebut agar supaya di mana itu sendiri. Dan juga COVID-19 sangat berbahaya bagi selaku manusia, harus menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak agar supaya COVID-19 ini tidak gampang terkenal dan menyebar ke tubuh kami. Pengalaman masa-masa sekolah saya ketika belum ada penyakit COVID-19 ini, masa sekolah saya baik-baik saja dan saya bisa berkumpul dengan teman-teman maupun duduk bercerita bersama-sama. COVID-19 ini terjadi, terasa lain bagi saya, dan di mana kami selaku siswa belajar online di rumah. Iya, terima kasih atas jawaban yang kedua. Di sini saya langsung saja dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu saat ini di Kota Ambon sedang gencarnya pembatasan berbagai aktivitas karena COVID-19. Apa harapan saudara Rifki dan saudara Rifki tentang aktivitas belajar dari dunia pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya? Harapan saya COVID-19 ini bisa cepat berakhir dan aktivitas saya bisa berjalan seperti semula, seperti dulu lagi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat mengerti dan sangat memahami betul dengan jawaban yang saudara Rifki boleh berikan. Untuk itu, terima kasih juga untuk kesempatan hari ini. Sekian dan terima kasih.